Hai, apa kabar? Oke, setelah kemarin kita belajar mengenai kerangka, hari ini kita akan mempelajari mengenai otot dan persendian. Jadi kita akan membahas mengenai otot dan sendi. Nah, otot itu adalah jaringan dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Jadi ternyata kerangka tubuh kita tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot. Jadi otot kita itu merupakan atau kita sebut sebagai daging. Nah, ada 3 jenis otot. Ya, jadi ada 3 jenis otot. Yang pertama adalah otot polos, kemudian otot jantung, sama otot lurik. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Kita lihat ya bersama-sama. Otot polos itu bekerjanya itu tanpa kita sadari. Jadi dia bergerak sendiri tanpa kita sadari. Contohnya itu paru-paru, kemudian lambung, tidak perlu kita perintah, dia bekerja sendiri. Terus terdiri ada dari sel-sel yang berbentuk gelondong, seperti pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga, terdapat pada organ dalam, seperti tadi Pak Okta sebutkan contohnya, seperti pada dinding saluran pencernaan, pada lambung, kemudian dinding saluran pernapasan paru-paru, dan pada pembuluh darah. Nah, itu adalah ciri-ciri dari otot polos. Jadi otot polos ini nggak perlu kita suruh-suruh, nggak perlu kita perintah, dia bergerak sendiri. Pernah nggak kalian merasakan makanan yang kalian telan sampai ke dalam rasanya kayak apa? Pernah? Ya, itu jadi pertanyaan buat kalian ya. Kemudian berikutnya otot lurik. Otot lurik ini berarti kebalikan dari otot polos. Dia bekerja secara sadar. Jadi bekerjanya kita sadari, harus kita perintah dulu, ayo bergerak, baru dia bergerak. Tapi kalau kita tidak perintahkan, dia tidak akan bergerak. Yang kedua, berbentuk seperti silinder dan memiliki garis terang dan gelap. Makanya disebut sebagai otot lurik karena ada terang dan gelap. Kemudian melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Ada di mana? Ada di seluruh tubuh kita, bagian paling luar. Ada di tangan kita, ada di kaki kita. Nah, itu yang memungkinkan kita untuk selalu bisa bergerak karena hadirnya otot lurik. Jadi otot lurik ini dia akan bisa bergerak apabila kita perintahkan. Nah, bagaimana dengan otot yang satunya lagi? Yaitu otot jantung. Otot jantung ini sebenarnya adalah perpaduan dari otot lurik dan otot polos. Cara bekerjanya itu seperti otot polos karena tidak kita sadari. Apakah pernah kalian memerintahkan jantung untuk bergerak? Enggak kan? Jantung itu akan berdetak secara otomatis, jadi tidak perlu kita perintahkan. Tapi bentuknya itu menyerupai otot lurik, terdiri dari sel-sel yang bercabang-cabang. Kemudian letaknya hanya ada satu, yaitu terdapat pada organ jantung. Makanya organ jantung ini memiliki keistimewaan juga bagi kita. Keistimewaannya adalah dialah yang memompa darah ke seluruh tubuh kita sehingga kita sampai sekarang masih bisa untuk beraktivitas. Nah, darah tadi kan membawa oksigen. Nah, itu adalah otot polos, otot lurik, sama otot jantung. Nah, fungsinya apa sekarang? Yang pertama, tadi di awal sudah Pak Okta jelaskan, yaitu menggerakkan tulang atau rangka. 2. Menjaga bentuk dan postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan suhu tubuh karena di situ ada lemak yang menempel pada otot dan kulit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sendi. Sendi itu adalah bagian yang menghubungkan antara dua tulang. Nah, ada beberapa macam sendi berdasarkan sifat gerakannya. Yang pertama, sendi gerak, berarti sendinya bisa digerakkan. Kemudian yang kedua, sendi kaku. Yang ketiga adalah sendi mati. Oke, sendi gerak adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan, baik gerakan satu arah, dua arah, maupun ke segala arah. Jadi sendi gerak itu memiliki berbagai macam bentuk, tapi nanti akan dijelaskan di
bagian belakang. Nah, untuk sendi kaku pengertiannya adalah sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya sangat terbatas. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Jadi itu adalah penjelasan mengenai sendi kaku. Berikutnya itu adalah sendi mati. Namanya juga sendi mati ya. Sendi mati berarti sendinya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Letaknya ada di mana? Letaknya ada di bagian tengkorak atau kepala kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian macam-macam sendi yang bisa digerakkan. Silakan kalian perhatikan dulu gambar yang ada di layar. Baik, itu tadi adalah jenis-jenis sendi berdasarkan arah geraknya. Yang kita kenal selama ini memang hanya ada 5, yaitu sendi geser, sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, dan sendi pelana. Nah, berikutnya Pak Okta akan tampilkan ilustrasi cara gerakannya. Kita lihat bersama-sama. Untuk sendi geser berarti gerakannya hanya bergeser-geser saja. Untuk sendi engsel berarti menyerupai gerakan pintu. Nah, ini untuk sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana.